Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alwi Ibrahim dengan NIM 811422035 sebagai moderator. Saya Dita Dwi Aulia Ibrahim dengan NIM 814222057. Dan saya Sri Fajriah Suku dengan NIM 814222002. Kami dari kelompok 6 kelas A ingin mempresentasikan materi dengan judul Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian organisasi secara etimologis diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratein. Demos memiliki arti rakyat, sedangkan kratein memiliki arti pemerintahan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa demokrasi memiliki arti pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Nah, menurut KBBI, demokrasi memiliki arti pemerintahan di mana rakyatnya ikut andil dalam jalannya pemerintahan tersebut. Poin selanjutnya yaitu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, unsur penegak demokrasi yang pertama yaitu negara hukum. Negara hukum yaitu negara yang memberi perlindungan hukum yang setara kepada seluruh rakyatnya. Yang kedua, masyarakat atau civil society. Nah, keterlibatan masyarakat yang terbuka, bebas dari tekanan, serta kritis. Yang ketiga, infrastruktur. Nah, infrastruktur ini terdiri dari partai politik, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan. Dan yang keempat yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Alasan yang pertama yaitu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara damai dan melembaga. Yang kedua, membatasi kekerasan yang terjadi sampai dengan titik minimum. Yang ketiga yaitu mengakui dan mewajarkan adanya keanekaragaman. Yang keempat yaitu menjamin ditegakkannya keadilan. Yang kelima yaitu menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasa secara teratur. Dan yang keenam yaitu menjamin adanya kebebasan untuk rakyat. Poin berikutnya menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Menurut Muhammad Hatta dalam Latif 2011, ada 5 anisir demokrasi asli yang akan menjadi dasar pemerintahan Indonesia di masa mendatang. Yang pertama, rapat. Yang kedua, mufakat. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, hak protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Yang kelima, dipuja dalam lingkungan nasional sebagai pokok kuat untuk demokrasi nasional. Sumber nilai demokrasi selanjutnya berasal dari Islam, di mana dalam keyakinan ini memiliki inti ketuhanan yang Maha Esa. Hanya Tuhan yang diyakini dalam keyakinan ini sehingga seluruh pengaturan hidup manusia bersifat mutlak. Namun hal ini bertentangan dengan jiwa tauhid di mana kekuasaan mutlak tersebut dianggap tidak beradab. Dasar logis dari jiwa tauhid ialah memandang sama seluruh manusia di hadapan Tuhan dan tidak boleh merendahkan sesama sedikit pun. Yang ketiga adalah sumber nilai demokrasi dari Barat. Pusat dimulainya nilai demokrasi ini adalah di Athena, lalu dilanjutkan dengan kemunculan serupa di Roma atau Italia dalam bentuk pemerintahan republik. Namun, semua itu mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-11 Masehi dan bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar 14-17 Masehi. Dilanjutkan dengan kedatangan kolonialisme Eropa di Indonesia yang membawa sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan humanisme demokrasi. Sifat imperialisme, kapitalisme muncul dalam bentuk penindasan, sedangkan humanisme demokrasi muncul di akhir abad ke-19 dalam ruang publik modern yang membentuk institusi-institusi baru. Poin selanjutnya, bentuk demokrasi Indonesia. Di Indonesia, bentuk demokrasi sempat berubah beberapa kali, dari masa demokrasi revolusi pada tahun 1945 sampai 1950, lalu masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, selanjutnya masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, selanjutnya demokrasi masa Orde Baru 1966 sampai 1998,
Demokrasi masa transisi pada tahun 1998 sampai 1999 dan demokrasi masa reformasi dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dinamika demokrasi bisa dilihat dari 3 lembaga besar Indonesia, yaitu MPR, DPR, dan DPD. MPR untuk melantik dan menghentikan presiden dan wakil presiden. DPR sendiri, adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perubahan pada fungsi dan hak yang dimiliki DPR. Dan DPD, perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan dibentuknya DPD. Dengan adanya dinamika ini, diharapkan mampu membentuk demokrasi di Indonesia yang lebih baik, juga mampu menghadapi tantangan yang akan diterima di Indonesia seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demokrasi Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, deskripsi esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi dari demokrasi Pancasila bisa didasarkan pada 10 pilarnya sebagai berikut. A. Demokrasi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan J. Demokrasi yang berkeadilan. Mengapa kehidupan berdemokrasi sangatlah penting? Kehidupan berdemokrasi sangatlah penting karena partisipasinya diperlukan dalam pembuatan keputusan untuk memiliki persamaan kedudukan di mata hukum dan mendapatkan distribusi pendapatan secara adil. Pada hal ini diharapkan pemimpin yang beriman, bertakwa, serta bermoral mampu mengimplementasikan demokrasi dengan baik berdasarkan norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan, dan norma kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh warga negara Indonesia. Sekian video presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.